Aku ngasih tahu dulu, nanti kalau aku bilang Pika, kalian Heeh. bilang Pika juga ya, kayak Mhm. gitu kan. Terus kalau aku bilang Pika Pika Pika, nanti Mhm. kalian bilang Pikarina, kayak gitu. Oh. Pika, 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 Pika. Yeay. Jadi awal itu Mhm. aku emang ada cita-cita pengen kuliah di Jepang. Mhm. Cuman karena umur aku juga kan udah cukup lumayan gitu Iya, kan. heeh. Untuk kuliah meskipun ya namanya ilmu tuh nggak lihat umur Emang, kan. heeh, bener. Tapi aku sempat nyerah sebenarnya. Waktu Mmm. aku ngeliat videonya Jerome tuh kayak Halo minasang, konnichiwa. Balik lagi di Fujipod sama aku Zeze sebagai MC di Fuji Global Lingua, di mana program-programnya menghadiri narasumber-narasumber yang menginspiratif. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Kak Intar Putri Karina. halo. Halo Kakak. Halo. Kak Karin ya dipanggilnya ya? Karin. Karin. Waktu aku juga pernah di Google namanya Kak Pikarin ya kalau nggak salah aku Iya, ingat. Pikarin. Pikarin. Oh iya. Kakak belakangan ini kegiatannya apa aja? Kegiatannya kerja live streaming biasanya. Oh, Iya, heeh. terus ngedit, bikin konten juga. Itu sih. Oh di YouTube ada ya? Di YouTube YouTube. belum jalan sih kalau di YouTube, tapi punya YouTube. Mhm. Jadi kalau sekarang lebih fokus ke TikTok sama Instagram doang sih. Oh TikTok, iya. Oh, nggak salah aku tuh kayak nggak asing gitu ngeliat muka kakak di TikTok. Kayak pernah masuk FYP aku deh. Oh iya. Iya. Suka yang ini nggak sih yang bikin POV anime gitu? Oh Yang kayak iya. gitu-gitu. Oh berarti suka anime gitu? Suka. Suka. Iya. Anime apa belakangan ini? Aku juga suka anime sih. Kalau belakangan ini aku Heeh. lagi rewatch anime-anime yang dulu. Oh, yang zaman-zaman 2000-an gitu ya? Soalnya kan Kayak aku tuh tipikal orang yang kayak nggak mau nonton anime kayak yang seminggu sekali gitu loh. Jadi kayak mending nunggu sampai beres baru aku tonton gitu. nunggu ending dulu, nggak mau yang ongoing gitu ya? Oh iya. Berarti apa aja nih? Yang paling menarik apa animenya? Kira-kira? Anime sekarang apa anime dulu? Yang lagi di rewatch? Oh, di rewatch. Hmm. Aku lagi rewatch One Piece sih. Banyak ya. Banyak banget One Piece sih. Rewatch ketiga kali ini. Oh iya. Kalau Naruto juga ikutin? Naruto ngikutin. Berarti banyak ya One Piece, Naruto tuh ya, yang Iya. episodenya banyak banget. Hunter x Hunter banyak. Oh iya, Hunter x Ya, Hunter. Dragon Ball juga aku suka. Oh, berarti yang shonen ya? Iya, shonen. Kalau yang romance-romance gitu juga nonton nggak? Nonton, tapi nggak terlalu banyak yang suka. Paling kayak beberapa doang, kayak Aoharu Ride, yang kayak gitu-gitu. Oh, Aoharu, iya. Oh iya, katanya suka di Jepangan juga ya. Mau tahu deh, awalnya tuh dari mana? Awalnya dulu sebelum kenal anime, paling selain anime yang di TV ya, yang kayak Doraemon gitu-gitu, aku tuh pertama kali suka gara-gara lagu Jepang malah. Oh, lagu Jepang. Lagunya Ayumi Hamasaki. Yang mana? Dires? Yang Depend on You. Oh, itu pas anime. Enggak, itu emang lagu Ayuminya Oh, aja. emang Yang nggak lagunya ada Ayumi, nggak ada os iya, anime nggak ada ya? os animenya. Oh, iya. Emang lagu Ayumi tuh suaranya soft gitu ya? Iya, khas gitu ya kan khas suaranya. banget. Kalau Inuyasha nonton ya berarti? Inuyasha nonton. Suka. Oh, iya suka. Tapi dari kecil gitu suka sama animenya ya? Dari kecil, kayaknya dari sebelum SD deh. Oh, berarti dari TK ya? Sama Ya dong. sekitar umur segituan. Aku juga kenal dulu Digimon. Digimon, Zaman Pokemon. Digimon. Oh iya. Tamiya. Oh iya. Oh iya, dulu katanya pernah jadi member JKT ya? Waktu tahun 2012. 2012. Sampai Bentar doang sih 2013. Oh, Jadi setahun ya? setahun lebih lah. Cuman waktu beres dari JKT itu waktu graduate tuh nggak langsung ke Bandung, masih di Jakarta gitu. Oh, jadi ini kan asli Bandung ya kakaknya ya? Iya, asli Bandung. Asli Bandung, terus ke Jakarta dulu berarti selama jadi JKT? Iya, ke Jakarta. Dari awal kepilih yang disuruh ke Jakarta tuh jadi bolak-balik, awalnya bolak-balik gitu kan. Lama-lama karena nggak bisa bolak-balik, akhirnya stay Jakarta gitu. Oh iya. Mungkin karena capek terus pindah enggak ikut lagi. Itu gimana? Apanya tuh? Karena bolak-balik terus tetap enggak, ada kayak apa ya? Banyak sih reasonnya tuh waktu itu. Salah satunya ya kayak emang harus fokus kuliah juga kan. Oh iya, kuliah. Oh, kuliahnya ambil jurusan apa? Dulu DKV. Cuman nggak sampai beres. Oh, di mana? Di BINUS. Oh, di BINUS. Cuman nggak sampai beres. Di Jakarta juga waktu itu ya. Sekalian kerja. Oh, iya. Sekalian kerja. Kan dulu masih ada event Jepangan gitu kan. Mm-mm. Jadi kadang sering ngisi acara event Jepangan gitu. Oh
kayak ini ya, event kayak Matsuri gitu Mm-mm. ya, tampil Kayak ya? Enichisa yang gitu-gitu, iya tampil. Oh iya Kadang solo, kadang cosplay gitu kan, cosplay kabaret gitu kan. Mm-mm. Kalau enggak ya sama grup kayak gitu. Oh, berarti pas selama JKT itu pernah nge-cosplay juga? Kalau Atau waktu sebelum sama ikut JKT ikut cosplaynya? enggak, aku pertama cosplay itu setelah graduate dari JKT malah. Oh Mm-mm. iya. Ya sih dulu aku juga ikut cosplay gitu-gitu. Oh iya, Dulu sebelum berhijrah. berhijrah. Terus sih ikut cosplay kayak gitu. Seru sama Matsuri ya. komunitas ya. Iya benar. Mm-mm. Cosplay bebas atau ngikutin karakter anime? Ada bebas, ada yang ngikutin anime sih kalau aku. Mm-mm. Oh, berarti dari suka gitu ya, terus jadi aktif gitu Jadi ngikutin aktif. komunitas. Mm-mm. Berarti di channelnya tuh tentang Jepang juga ya, game gitu ya? Kebanyakan Jepang sama games. Game. Kalau YouTube sih Heeh. lebih ke games kalau di YouTube. Oh, game apa tuh? Game kayak game PC sih, random Oh, game gitu PC. kayak atau Oh, enggak yang lagi banyak. ongoing gitu kan. Oh, kalau Mm-mm. game sih aku biasa main otome game tuh. Otome Tahu game. otome game yang Enggak, biasa yang mana tuh? kayak tentang pilih cowok-cowok yang ikemen gitu-gitu. Oh, Tahu? Tahu. Nah, ya itu tahu. kayak gitu. Aduh, Kalau MiHoYo gitu kan Genshin dari Impact gitu. MiHoYo ya itu. Genshin Impact sama satu lagi Tears of Alchemist. Oh, itu ada Tahu? tahu cuman aku belum main sih. Belum main ya? Ya itu juga seru. Berarti pas di YouTube channelnya itu kan ada editnya ya? Pasti kan Apanya? ada ngedit Oh ininya iya, dong. Itu ngeditnya. kamu sendiri atau ada Eh, editingnya? aku ngedit sendiri. Wah, Iya, keren. sekalian belajar lah ya. Oh iya, Mm-mm. keren ya. Bisa Soalnya kalau gitu. misalnya kan aku masih baru mulai banget di YouTube kan. Kalau mas kayak apa ya, kayak sewa editor gitu ya, kan belum ada modalnya. Oh iya. Jadi belajar dulu aja sendiri gitu. Terus skill nyanyi ya. Gimana sih? Waktu di Eh, JKT aku penasaran juga nih buat skill nyanyinya. Kalau skill nyanyi sebenarnya dulu aku tuh nggak bisa nyanyi karena Oh, emang basicnya lebih ke dance kalau aku tuh kan. oh, dance-nya jago. Sering dance cover nih pasti ya. Ya dulu waktu tahun berapa ya, sempet dance Korea gitu sih. Oh, suka Korea juga. Iya suka. Oh, dance apa tuh waktu itu? Dance kayak grup ITZY biasanya. Waktu itu kebetulan emang grup dance Koreanya ngecoverinnya apa lagu-lagu ITZY gitu. Oh, suka Izzy. Siapa? Aku Bias-biasnya. aku suka ini, siapa sih tuh namanya, Yuna ya? Oh, Yuna. Mm-mm. Oh, iya, yang paling kecil ya. Mm-mm. Oh, ternyata berarti selain suka Jepang juga suka Korea ya. Suka Korea, cuman emang lebih prefer ke Jepang Iya gitu. sih, lebih prefer ke Jepang ya. Tapi sekarang masih suka ikut dance cover gitu berarti? Enggak sih kalau sekarang, pokoknya setelah pandemi itu Udah kayak banyak banget susah ya. kayak yang udah banyak apa ya gimana sebutnya, kayak banyak yang udah gak dilakuin lah gitu. Oh iya. Jadi lebih kayak misal belajar online atau editing gitu ya di rumah Iya ya. kayak gitu aja. Berarti kesibukannya editing, Konten, konten ya. streaming. Tapi pernah belajar bahasa Jepang? Pernah Di mana? di ada salah satu boleh disebut kan? Enggak. Nggak boleh. Ya Indah pernah gitu. Tapi ikut ujiannya? Ujiannya baru bulan depan, baru mau ikut Ikut N JFT ya, berapa? setara A2 N4. Oh iya. Tapi ya, belajar otodidak sebelumnya. Sebelumnya belajar otodidak, cuma nggak sampai yang gimana banget gitu kan, soalnya sempat kayak bingung juga mau belajar apa, jadi cuman kayak belajar katakana hiragana dulu, terus sedikit kayak kotoba yang kayak gitu-gitu. Cuman agak kaget juga sih waktu pertama belajar bahasa Jepang, beda gitu. Beda Beda sama kayak yang di anime gitu loh. Kan Gimana? kan banyak perubahan kata tuh. Oh Kalau misalnya iya, awal-awal kan bener-bener. lebih pakai mas-masnya gitu kan. Iya. Kayak jadi Perubahan bingung. bentuk ya? Iya, perubahan Oh bentuk. iya. Pas awal-awal tuh bingung kayak kok beda sama yang di anime gitu. Iya. Pas kesana-sana baru oh ternyata ini tuh dari perubahan bentuk ini gitu. Iya. Apalagi ada kanjinya ya, Iya, kaget ya. kayak pusingnya. Iya sih, waktu itu juga aku juga ngambil sastra Jepang kan, kaget ada kanji gitu, ternyata wah campurannya banyak gitu, dari kanji ke hiragana ya. Oh berarti udah daftar ya, daftar Udah ujian ya? daftar ujian, tinggal ujiannya aja. Nggak tahu nih, semoga lolos sih. Oh, iya. Tapi pernah ke Jepang nggak kakaknya? Pernah waktu tahun 2012 waktu audisi bener. JKT itu. Oh jadi pas audisi dibawa ke sana ke Jepang? Jadi audisinya tuh kan di Indonesia. Terus? Waktu finalis tuh
ke Jepang gitu. Jadi masuk Oh, final ke Jepang semuanya gitu. gitu ya, Yang dibawa ke lolos Jepang. final ke Jepang semua. Oh, di Jepang itu di training. Enggak, jadi bilangnya sih pada saat itu tuh kayak kita audisi lagi di sana. Heeh. Cuman ternyata sebenarnya udah lolos, cuman kayak ala-ala gitu loh. Oh. Jadi biar kita kaget juga kali ya. Mm-mm. Oh, ternyata semuanya lolos gitu. Oh, iya iya iya, berarti di sana juga kan sambil kenalin budayanya ya biar nggak shock Mm-mm. culture. Soalnya kan waktu itu tuh kalau nggak salah ya, jadi Yasushi Akimoto Sangnya tuh nggak bisa ke Indonesia. Makanya waktu itu Oh. generasi 2 tuh dikejepangin gitu loh. Oh. Soalnya Oh, biar berarti ketemu kamu gitu. Gen 2 ya? Gen 2. Oh, Gen 2. Itu mudah banget itu sama beda ya sama Melody sama Nabila. Dia kan Melody Gen 1 Gen ya? 1 ya. Oh iya. Sayang banget setahun ya. Iya, setahun. Iya. Tapi nggak apa-apa sih, maksudnya pengalamannya juga udah Pengalaman. cukup dapet lah ya Bener. segitu. Kalau di Jepang itu latihannya lebih ekstra dari Indonesia pas di Kalau training. di Jepang, Itu berapa lama di Jepangnya? di Jepang waktu itu kayak cuman apa sih namanya tuh, apa bahasa Indonesianya? Jalan-jalan dong. Oh iya. Iya iya. Mm. Oh, jalan-jalan, kirain kayak latihan trainingnya di sana gitu. Enggak, jadi di sana Enggak. emang kayak ada audisinya lagi gitu. Cuman sebenarnya kita udah lolos, cuman di audisi lagi gitu. Mungkin karena kan pihak yang di Jepangnya belum lihat kayak keahlian kita juga kan kayak gitu. Sekalian jalan-jalan di sana gitu. Iya iya. Wah, keren banget Minasan. Juga pengen ke Jepang gitu kan, jalan-jalan juga nggak apa-apa gitu, sampai di bandara juga nggak apa-apa. Aku belum pernah ke Jepang soalnya. Tapi ini nggak makan berarti ya? Makan-makan di sana gitu ya? Makan-makan ke tempat taman Jalannya bermain kemana? gitu. Waktu itu sih waktu hari pertama ke Akihabara dulu ya. Oh, Akihabara. Akihabara. Oh, Ke shopping ini. dong ya? Ya kan di Ya situ bisa sering shopping bisa nggak sih? Sempet shopping dari tempat yang 1 yen tuh iya 1 yen. Iya, Apalah itu namanya, aku nggak tahu. Seperti iya. situ sih. Kayak daiso gitu ya? Kayak cuman waktu itu sih nggak tahu ya, kita cuman datang ke AKB Cafe. Oh iya, Terus itu sama udah dibuka berarti ya? udah dibuka, sama ke AKB teaternya. Mungkin kayak ngenalin juga kan ke kita juga. gitu. Tapi ketemu sama member AKB-nya? Ketemu. Oh, ketemu. Waktu itu tim B, cuman aku nggak tahu generasi berapa waktu itu. Oh iya iya. Nginepnya sehari berarti? Nginepnya 4 malam lah. 4 malam, jadi 5 hari 4 malam gitu. Atau di hotel? Oh, di hotel. Di daerah Narita. Oh, Narita. Berarti di Tokyo ya mainnya? Di Tokyo mainnya. Main Tokyo Disneyland juga? Enggak sih. Pengen waktu itu, cuman kayak karena mungkin udah tersusun juga acaranya kan. Jadi ya udah ngikutin aja kita gitu kan. Kalau nyobain makanan di Jepang, kira-kira makanan favorit apa di sana? Pas lagi di sana? Apa ya? Aku lebih suka ke cemilannya sih. Cemilan ya? Soalnya waktu iya, aku juga pernah dibawain sih. Soalnya enak banget. Iya, soalnya waktu aku nyobain makanannya, nggak tahu mungkin nggak semua ya, cuman waktu yang makanan dikasih ke kita tuh kayak rasanya tuh kurang unik. Iya, unik kurang gitu iya ya? gitu. Kalau kita kan rasanya banyak ya, Indonesia tuh kan rempah. Iya. Kalau di Jepang kan lebih iya. gitu lah, lebih kurang sih rasanya. Iya, kalau Chiki juga dia agak plain gitu ya. Agak plain gitu. Bukan kurang ya, agak plain. Plain. Ya sih, itu yang bikin nggak enak gitu kalau mau ngemil banyak. Nggak sih? Tapi kalau aku pribadi sih masih bisa dimakan ya gitu. Cuman jadi agak aneh aja, kayak biasa di Indonesia kan kita kan micin ya gitu. Oh iya banyak micin. Kalau di sana kayak jadi agak beda aja, agak hambar gitu. Iya. Boleh nggak sih ngomongin karesi? Karesi. Pacar. Kira-kira ada yang lagi deket gak gitu kakaknya? Belum sih. Kayak lagi pengen fokus ke karir dulu juga. Iya. Soalnya biasanya tuh aku tuh tipikal orang yang kalau misalnya punya pasangan susah fokus gitu loh. Malah susah fokus. Kalau orang kan bisa support ya. Iya, ya kalau misalnya orangnya emang bisa support syukur sih. Cuman rata-rata dulu gitu ya, mantanku jarang ada yang bisa support, apalagi kan dulu kan aku masih kayak idol-idolan. Terus kalau misalnya kayak followers kebanyakan kan cowok, terus kayak nggak suka, jadi kayak ngatur protektif gitu. dong, protektif. Jadi kayak ribet gitu. Iya sih. Padahal kan kita juga tahu batasan ya orang gitu ya. Cuman gara-gara itu jadi kayak ya udah dah, mending fokus karir dulu aja sekarang gitu. Nanti aja lagi. Tapi kira-kira ada impian gitu mau punya pacar ideal kayak apa gitu, kayak di anime gitu? Aku sih suka halu kayak gitu. Ya aku juga kok. Kayak siapa ya? Haluin cowok 3D malah ya.
lebih apa, memperbanyak husbu gitu. Oh iya. Ya kira-kira kayak karakter apa gitu? Kalau orang ya, Orang. kayak siapa ya? Jangan kayak Naruto. Enggak. Kayak Sasuke kali ya, cool gitu. Kayak siapa ya, bingung kalau dibilang anime. Soalnya kayaknya kalau Nggak di anime nggak ada jadi nggak ada yang identiknya ini. Iya, gitu, heeh. spesial Cuman kalau karakter. misalnya pribadi mungkin kayak lebih ke apa ya, aku sih suka cowok tinggi ya. Oh, Mhm. Cowok tinggi, terus aku juga suka yang badannya proporsional, maksudnya kayak nggak harus six pack gitu kan, cuman kayak proporsional aja gitu, nggak terlalu berlebihan sih. Oh, iya. Sama nyaman, pasti yang utama tuh Pastinya biasanya nyaman nyaman ya. ya. Meskipun kayak buaya betina ya, tapi ini serius. Oh iya betul. Kayak gitu. Yang penting bikin nyaman dan emang nggak protektif ya satu. Bisa support Pokoknya, sih, bisa ngerti support kerjaan karir aku ya. juga gitu. Kalau Kak Pikarin, aku panggil Kak Pikarin aja deh. Iya. Ini nggak bisa gambar nggak? Dulu tuh sempet bisa waktu Oh iya? zaman SMA, cuman kayak nggak diasah lagi, lupa gitu. Oh. Jadi lupa gitu. Tapi berarti pernah ngegambar kayak bentuk karakter atau Pernah. biasanya gambar hewan? Dulu aku sering gambar karakter kayak Inuyasha, tapi kayak chibi-chibi gitu loh. Oh yang Yang cibi-cibinya. chibi-chibi. Yang kayak Coba gitu-gitu. kalau wah. Pengen sih, pengen Iya. temenin lagi, cuman kayak sekarang emang belum ada waktunya ya. Bener-bener. Coba atur waktu dulu nanti. Iya sih. Lagi sibuk editing gitu ya YouTube. Iya, gitu, soalnya TikTok, ngedit sih yang gitu lama ya. tuh. Iya sih emang. Tahu belum kan kadang ada kerjaan apa gitu tiba-tiba. Aku pernah lihat di YouTube juga tuh cover lagu JKT lagi ya. Judulnya yang pesawat kertas ya. Oh iya, sama Idol Project kalau nggak Oh salah. itu Iya. project sendiri atau dipanggil? Nggak dipanggil. Jadi ada kayak YouTube gitu, Idol Project gitu. Jadi mereka kayak ngekontak ke aku. Cuman ke mereka kan covernya emang basicnya cover JKT48 gitu. Sama aransemen mereka kan emang bagus ya gitu. Diundang lah aku, minta kayak kolaborasi gitu. Ya udah gitu kolaborasi. Oh gitu. Iya view-nya lumayan banyak gitu. Ini project sendiri apa gimana? Penasaran aku. Project mereka sih itu. Project mereka ya, terus diundang gitu ya. Iya, diundang kayak gitu. Tapi kalau sama anak JKT-nya masih kontak? Sama beberapa masih. Masih ya? Terakhir kontakan ya maksud ketemu tuh sama Uti, ex member juga. Emang waktu itu kan aku sempat bawa acara juga Jakarta kan, di suatu acara lah ya, acara musik gitu. Terus kebetulan si tim kreatifnya tuh kayak ngundang Uti gitu, ketemulah lagi gitu kita kayak gitu. Nggak penasaran kenapa namanya ada Pikanya? Iya kan. Aku tahu sih, pasti kayak suka Pokemon nih. Enggak sih, awalnya tuh sebenarnya bukan itu sih. Jadi kan kalau misalnya JKT atau AKB itu perkenalan tuh sering ada Koshokai gitu kan. Iya, Ada kayak bikin nama sendiri. ada yang perkenalan gitu loh. Nah, kebetulan pada saat itu tuh emang suka Pikachu. Cuman waktu disuruh bikin tuh aku ingat sendiri kayak Pika apa ya yang ujungnya ke nama aku ke Karina gitu kan. Terus akhirnya nemulah gitu kan yelnya gitu. Nah dari situlah kayak dulu tuh fans JKT tuh manggilnya Pikarina, Pika, jadinya kayak jadi gitu, nggak Karin jadinya dulu tuh. Pikarina gitu. Coba ya, Kalau nggak yelnya Pika masih gitu. inget nggak? Aduh, Gimana gitu, lucu pasti. aduh malu. Lucu Jadi pada aku Pikarin. ada tektokan sama audiens gitu biasanya. Kan kok aku ngasih tau dulu nanti kalau aku bilang Pika, kalian bilang Pika juga ya, kayak gitu kan. Terus kalau aku bilang Pika, nanti kalian bilang Pikarina kayak gitu. Oh iya. Bantu dijawab ya. Kalau aku bilang Pika, semuanya jawab Pika. Tapi kalau aku bilang Pika, semuanya jawab Pikarina. Oke? Siap? Pika. 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 Yeay. Kecil, lincah dan bersemangat. Namaku Karin. Itu aku juga sering ngebuka TikTok gitu, makanya wah kayaknya mukanya nggak asing nih kakaknya. Jadi itu dapat inspirasi dari mana? Apanya bikin POV gitu, bikin awalnya naskahnya dulu gitu atau gimana? Awalnya tuh aku bikin tuh konten random dulu. Oh gitu. Jadi emang random, kayak kadang aku kuliner makanan, terus kadang aku kayak dubbing gitu loh.
yang kayak dubbing gimana Seiyu gitu. Bukan bukan. dubbing Indo, masih di Oh, Indo, masih belum ke oh, Jepang-Jepangan dubbing itu. yang di TikTok gitu ya? Mhm, Oh iya, heeh. atau yang kayak joget-joget ya. Iya, heeh. Terus aku iseng waktu itu tuh bikin POV. Jadi Mhm. aku kayak nyari dulu nih pasarku di mana kayak Oh gitu iya, kan. heeh, heeh. Nyari ya intinya nyari-nyari dulu gitu. Mhm. Waktu di POV pertama kali itu masuk FYP, aku coba fokusin di POV gitu kan. Oh iya, Kayak iya. gitu. Iya Oh itu ternyata view-nya iya, banyak sih emang, heeh. ternyata view-ku banyaknya di POV. Ya udah coba View-nya, aku bikin heeh. POV aja gitu. Mhm, Awalnya mhm. sih aku kayak ngeliat yang orang, terus Iya. aku remake dikit gitu. Oh iya. Terus waktu itu sempet kayak kan aku pakai Seifuku kan. Mhm, mhm. Nah mungkin Pakai karena Seifuku. orang lihat pakai Seifuku langsung kayak, "Ini kayaknya orang suka Jepang deh, ini orang Iya. kayaknya wibu deh," kayak gitu Heeh. kan. Oh, Terus kayak iya, iya, sukalah gitu, heeh. kayak gitu. Tapi aku nyangkanya kayak bukan orang Indonesia sih emang. Waduh, Serius, pas lihat kan mhm, make up, mhm. filter. Iya serius. Terus kayak bule banget di situ. Boleh. Tapi sekarang juga kayak gitu sih kelihatan bulenya. Enggak, Ada keturunan gitu nggak? Nggak ada? Emang enggak. asli Sunda? Asli Sunda, asli Sunda. Oh, serius. Banyak yang nyangka deh kayaknya di komen, "Ih, Kakaknya kayak bule deh," gitu. Iya, Kayak bukan orang sini, apa orang Jepang apa bukan gitu-gitu. kayak kadang ada sih yang nanya kayak Iya gitu, kan? cuman aku suka bilang, "Enggak, aku orang Sunda kok," gitu. Berarti, buat kedepannya di TikTok kayaknya bakal banyak di POV-nya gitu ya? POV kalau enggak kayak mungkin Mhm. kayak lip sync gitu sih. Oh, lip sync, Atau heeh. kadang aku kayak bikin naskah pakai bahasa Jepang gitu ya. Oh iya, Yang bagus tuh. motivation atau apalah terus Iya, heeh. aku masukin gitu-gitulah Iya pokoknya. sih, heeh. Semoga karirnya bisa ya. Amin. 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 Bisa di TikTok tuh sekarang kan lagi rame banget. Lagi ramai banget. Pokoknya sih tujuan utama sekarang Jepang. Ke Jepang. Ke Jepang. Iya sih. Lulus dulu ya, N4 dulu ya. Iya, enak dulu. Heeh. Ya, belajar Kaiwa bisa nih di sini ada. Oh, ada Iya, kelasnya gitu ya. ada kelas Kaiwa. Nanti mau Sama dibikin sensei. tatap langsung nggak sih? Aku ada lagi gurunya. Oh, ada lagi Heeh. gurunya. Iya bisa di sini. Nah, Boleh tuh. heeh. Berarti Kak Pikarin tuh ya menunjukkan hobi tuh nggak malu-malu gitu. Ya Awalnya malu sih, oh iya. awalnya malu. Kan Kayak kayak belum orang-orang tuh biasa sekarang gitu. kayak nganggep sesuatu yang kita suka atau apa tuh kayak ah apaan sih berlebihan gitu kan. Tapi Kak Pikarin nih nggak ada malunya gitu. Kan nggak Gitu. ada malunya maksudnya kayak ya udah gitu. Kayak just enjoy myself gitu kan. Kayak ya udah tunjukin aja apa diri aku kayak gini gitu ya kan. Kalau aku sih mikirnya, aku suka anime, aku suka Heeh. budaya Jepang, ya Iya. udah nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya ada Bener-bener. orang yang nggak suka, ya itu urusan dia gitu, bukan urusan aku. Iya, Toh kan yang suka heeh. nggak cuman aku, banyak juga yang suka kayak gitu loh. Iya, iya bener-bener. Kayak ya udah lebih pede aja sama jangan terlalu dengerin omongan orang sih kalau Iya sih ya. kalau didengerin Heeh. entar stres sendiri. Tapi sering ada yang kayak head comment gitu nggak? Ada, kadang ada Ada? tiba-tiba aku nih live streaming gitu ya Heeh. di TikTok kan kadang gitu. Mhm. Suka tiba-tiba ada yang bilang, "Ih wibu, ih kok wibu sih?" Kadang kayak gitu atau Gitu. enggak kayak ada wibu lari atau apa gitu. Oh iya, heeh. Gitu ya kadang wibu atau K-popers tuh kayaknya Mhm, kesannya salah aja di mata masyarakat tuh ya kan. iya, Padahal kayak dari kita suka sama sesuatu gitu ya. Itu tuh kita bisa berkarya gitu. mhm, Buktinya Kak Pikarin tuh tetap enjoy di media sosial ya. mhm, Mhm. Belajar bahasa Jepangnya tetap dilanjut. jalan. Malah Heeh. kadang, aku bisa live streaming nih di Heeh. TikTok, aku sering nawarin juga orang-orang TikTok kayak siapa tahu mau belajar bareng gitu kan, kayak Oh gitu. iya Maksudnya keren bagi dong. pengalaman lah ya. Heeh. Soalnya banyak juga kan orang yang kayak belajar katakana, hiragana, terus mereka tuh kayak pusing kan, kayak Mhm. masih bingung. Kadang ada yang nanya-nanya juga. Kadang di rumahku juga sering ada yang pakai tulisan Jepang gitu, Mhm. kayak Oh, sekalian belajar gitu kan. kirain orang Jepangnya yang Nggak, nge-chat. ada Pernah sih, nggak? Pernah nggak? Oh ada pernah? orang Jepang kayak masuk room, tapi itu biasanya yang aku udah pernah masuk room dia, terus temenan Mhm. TikTok kita. Mhm. Oh, kira-kira ada fanbase-nya nggak ya di Jepang situ? Aduh, Kayaknya ada belum nih belum. ya? Belum. Tapi pernah ini temenan sama orang Jepang? Ada beberapa. Ada? Sering chatan berarti ya? Chatting di Line gitu. Mhm. Mmm. Ya kadang kalau misalnya aku salah nih ya Mhm, gitu, mhm. mereka tuh kadang koreksi gitu. Oh iya Jadi sih, emang iya, aku heeh. dari awalnya bilang kayak, "Aku masih belajar bahasa Jepang, jadi kalau misalnya ada yang salah Heeh, atau kanji atau apanya gitu, boleh kasih tahu aja nggak apa-apa, pertukaran pelajar," gitu. heeh. Jadi, kebetulan orang Jepang.
karena dia juga tahu aku suka Jepang, akhirnya dikenalin lah ke aku. Terus sempet kayak emang main juga sih di Bandung, terus waktu itu juga sempat main di Jakarta gitu. Ngobrol-ngobrol. Cuman karena waktu itu aku belum belajar bahasa Jepang, jadi kan ngobrolnya pakai bahasa Inggris. Jadi aku pakai bahasa iya, Inggris. tapi aku apa kayak ngomong ke mereka tuh kadang ada yang pakai bahasa Jepangnya dikit-dikit, terus aku bilang gak apa-apa ya, aku sekalian belajar kayak gitu. Terus mereka juga nggak apa-apa kayak gitu. Tapi dia bisa bahasa Inggris deh. Karena orang Jepang kan Inggrisnya sedikit sih. Iya. Grammarnya ya Masih gitu salah, lah gitu. Tapi paham kan ya? Tapi paham. Super. Itu cewek. Cowok. Cowok. Ada ceweknya juga sih. Jadi berapa orang? Cowoknya tuh 4, ceweknya 2 waktu itu. Jadi sama teman aku berarti jadi 4 sih. Jadi 4. Ya, jadi temanku kan yang satunya cewek tuh yang kenalin. Berapa hari itu? Berapa hari ya waktu itu sih aku di Bandung 2 hari. Di Jakarta sekali waktu itu karena emang kebetulan mereka mau balik ke Jepang. Aku waktu itu lagi kerja di Jakarta. Jadi ketemu dulu gitu loh. Tapi kadang masih suka chattingan sih sampai sekarang. Seumuran gitu ya karena? Seumuran. Oh iya. Ada juga sih yang 16 tahun tuh. Muda banget dong. Ya aku enggak, maksudnya bukan yang kenal ini ya, maksudnya kenalan ke orang Jepang ada yang 16 tahun. Jadi aku enggak tahu dia umurnya 16 tahun. Oh, bilangnya gimana? Jadi kan ya ngobrol tuh awalnya kan. Lama-lama kan kayak dia nanya, aku bikin proyekan bareng kalau enggak salah ada di TikTok deh. Jadi bikin proyekan bareng sama dia gitu yang ya aku di Indonesia, dia di Jepang kayak gitu kan. Terus dia minta line aku. Dari situ sering ngobrol jadinya gitu. Sering dibantuin juga kadang kalau misal aku bahasa Jepangnya ada yang salah. Tapi dia suka ini nggak ngomong bahasa Indonesia gitu? Enggak, dia bilangnya sih pengen belajar bahasa Inggris bilangnya kayak gitu. Jadi kadang dia belajar bahasa Inggris juga gitu. Jadi tukeran gitu. Kalau dalam waktu dekat ini ada project apa? Aku sih lagi mau bikin proyek buat YouTube sih. Buat YouTube ya? Soalnya kemungkinan besar bulan depan bakal mulai aktif lagi di YouTube gitu. YouTube-nya Kak Karin. Iya, tentang game lagi. Apa-apa? Fokusnya sebenarnya di game, cuman mungkin kedepannya bakal ada vlog juga yang gitu-gitu. Jadi macam-macam lah gitu. Iya. Biasa kalau ngegame tuh ada jadwalnya nggak? Kalau ngegame apa buat di YouTube-nya atau aku tapping sehari-hari atau gimana? Kalau game kayaknya sehari-hari. Kalau mainnya ya, kalau mainnya gitu. Malam gitu atau? Kalau jamnya random biasanya. Cuman jam pas itu fix tuh pasti malam biasanya. Soalnya kan abis aktivitas terus harian malamnya baru gitu. Itu tuh mabar atau sendiri? Mabar ya? Apa? Kalau yang Genshin Impact itu mabar kan ya? Genshin bisa mabar, ada partinya kan gitu. Ada co-opnya gitu. Berarti yang dimasukin ke YouTube itu pas mabar atau pas beda-beda, kadang live streaming di YouTube nih, kadang juga kayak misalnya aku bikin konten apa gitu, kayak misalnya nyari tracer kalau di Genshin ya. Kalau misalnya di game lain ya beda-beda tergantung gamenya apa dulu sih gitu. Selain Genshin kira-kira ada rencana mau game apa di buat konten? Aku sih pengen game-game horor ya. Emang berani horor? Ya berani, aku suka yang horor-horor gitu game. Cuman kalau real enggak. Kalau real agak serem juga gitu. Masih oke ya, tapi kalau real enggak berani. Kalau real enggak. Iya sih, serem. Kalau game kan masih bisa mikir, ya game gitu, kayak gitu loh. Tapi kan kadang game suaranya tuh lebih ini loh. Ya kalau jump scare sih, kalau jump scare agak nyebelin. Iya, serem banget. Tapi kalau nonton horor suka, malah aku lebih suka nonton horor gitu. Iya. Terakhir nonton horor apa? Kita nonton horor apa sih waktu itu? Yang waktu di rumah? Ya itu. Apa? Maliset apa lagi tuh pokoknya? Oh, Malitnan. Malignan. Itu film dari mana? Dari ini kok yang bikin Insidious yang gitu-gitu kalau nggak salah. Kalau nonton Conjuring nonton. Aku nonton Conjuring tuh 3 kali di bioskop. 4 kali di bioskop. 4 kali. Jadi kan waktu itu aku nonton sama temanku di Jakarta kan, waktu aku masih di Jakarta tuh. Yang Conjuring pertama. Aku udah nonton, ternyata temen JKT itu pada ngajakin nonton lagi. Terus temanku yang di Bekasi ngajak nonton lagi. Waktu pulang ke Bandung, pas pulang ke Bandung, teman-teman di Bandung, yuk nonton Conjuring, nonton lagi. Jadi kayak ada jam scare-nya tuh udah biasa aja gitu. Biasa ya. Dari yang pertama kaget terus jadi kayak udah tahu gitu ya. Padahal di bioskop teriak, aku udah kayak gitu. Karena udah saking seringnya ya.
Itu Berarti nggak tontonan takut film ya? terlama di bioskop tuh terbanyak 4 kali itu. Tapi pernah nggak digangguin atau gimana Oh secara enggak asli? sih, aku pernah punya cerita horor sih. Hah? Aku pernah punya cerita Pernah? horor sih. Boleh diceritain. Jadi waktu dulu tuh, Hmm. aku kan sempat masuk, perhotelan nih dulu, Oh iya. iya di perhotelan kan, sekolah perhotelan, terus aku Mm-mm. ada kayak apa namanya, on job training-nya gitu. Nah waktu aku udah baru beres, aku tuh kebetulan pengen nyari freelance yang, ya selain kayak di live streaming gitu-gitu ya, kayak nyoba-nyoba di dunia nyata lah gitu. Iya, heeh. Akhirnya aku coba masuk ke ini, daftar ke bagian event organizer gitu loh, yang bikin-bikin event Oh gitu. iya, heeh. Nah, Mm-mm. waktu aku mau interview, aku tuh kan ke rumah teman dulu. Mm-mm. Ini nggak bohong ya, bahkan sebenarnya Oh aku masih mikir iya. kayak kayak temen aku prank, Heeh. kayak gitu loh. Oh, kirain di prank gitu. Iya, aku masih Heeh. mikir itu di prank. Heeh. Terus? Jadi kayak aku ke rumahnya dulu nih, kan karena dia ganti baju terus dia bilang ke aku kan, "Aku makan dulu ya." Terus aku bilang, "Ih, lama nggak kau makan?" Gitu kan. Terus Iya, dia heeh. bilang, "Enggak kok, aku makannya telur ceplok." Dia bilang kayak gitu ya. Oh. Oh, ya udah gitu kan. Terus aku kan di lantai 2 rumahnya dia kan lagi nyisir tuh aku ya. Lagi ngeringin rambut karena masih Iya. basah kan, masih hair dryer-an gitu. Heeh. Oh, nginep ya itu kondisinya? Enggak, aku ke rumahnya dulu, jadi Oh, ke rumahnya rumah aja teman dulu. aku Heeh. dulu. Nah, udah gitu kan aku manggil ya Mm-mm. namanya A misalnya gitu ya. Iya, Terus heeh. aku manggil A gitu. Nggak di apa ya namanya, nggak disaut gitu loh. Oh, Aku tuh mikir tuh dia tuh masih di atas. iya, heeh. Terus aku manggil beberapa kali kok nggak disaut, akhirnya aku kayak nengok, ke ruang tengahnya dia, Heeh. ada Ada dia? ada dia lagi makan telur ceplok sama Oh, nasi emang lagi makan goreng. telur ceplok? Nah, Heeh. akhirnya aku masuk lagi, tadinya mau aku panggil cuman kayak, "Ah, ya udah deh biarin makan dulu," aku mikir Heeh. gitu kan. Nah, akhirnya aku masuk lagi terus, sekitar selang 8 menitan Hmm. lah ya gitu. Aku kan mikirnya ya dia makannya kan cepat gitu. Mm-mm. Aku panggil lagi, nggak nyaut lagi. Terus aku lihat lagi dia kan ke Heeh. ruang tengah, nggak ada. Terus akhirnya kan aku ke deket tangganya dia tuh Mm-mm. manggil-manggil kan. Akhirnya dia nongol gitu kan dari bawah kayak, Mm-mm. "Kenapa? Aku dari tadi manggil loh, nggak diwaro loh, aku kesel," aku bilang gitu kan. Oh iya, Terus dia heeh. bilang, "Nggak kedengeran." Terus Hmm? dia bilang kayak, "Aku soalnya dari tadi di bawah." Aku bingung kan, Lah, kayak aku iya, bingung, heeh. "Emang kamu tadi nggak makan di atas?" "Enggak, orang aku makan di bawah kok." Aku nggak percaya ya, Hmm. karena itu bener-bener berbentuk gitu loh, Emang bentuk dia gitu bentuk ya? dia Heeh, banget heeh. gitu. Maksudnya, Tapi dari depan apa dari eee, belakang? jadi dia makan tapi dia agak nunduk kan berponi ya, jadi kayak Oh agak iya, ketutupan heeh. poni gitu loh Mm-mm. mukanya, kayak Tapi gitu. ngeliatin kamu nggak? Enggak, untungnya sih Untungnya kayaknya enggak kalau ya? kalau ngeliatin agak Aduh, serem serem juga ya. banget. Heeh. Yang paling untung tuh Merinding. karena aku nggak manggil sih, kan tadinya Heeh. aku mau manggil, cuman kayak nggak tahu kenapa, ya udah deh biarin dulu, aku sempet mikir gitu, jadi ya udah dibiarin dulu. Nggak tahu tuh kalau dipanggil ngelihat kayak apa ya, Iya, agak iya. serem juga kan. Iya, iya. Itu tuh pengalaman pertama kalinya gitu ya? Horor. Selain kayak pintu tiba-tiba ngebuka gitu yang Oh iya. dikunci gitu, itu sih yang Itu pernah? ngebentuk sih, yang ngebentuk Itu maksudnya memang bener-bener ngebentuk. ngebentuk tuh yang itu doang, Wah, kayak itu serem ya. beneran ada kayak gitu ya? Yang kocaknya tuh aku tanya, "Kamu makan nasi goreng sama telur kan?" Terus dia bilang, "Aku emang makan telur, telur ceplok tapi sama nasi putih nggak pakai nasi goreng," Loh, dia itu bilang. nasi goreng dari mana dong? Iya makanya kan bingung. Bisa-bisanya hantu ngegoreng nasi. Terus akhirnya, sepupunya bilang masih Heeh. anak-anak kan, akhirnya kan aku tanya kan karena nggak percaya tuh, Hmm. terus sepupunya bilang, "Enggak kok emang dari tadi di bawah," katanya tuh, "kan aku yang Hmm. masakin telurnya," katanya, Mm-mm. "orang dari tadi ngeliatin kok," katanya Berarti di nemenin atas tuh ngobrol. benar-benar kosong ya? Kosong nggak ada siapa-siapa jadi ada aku Oh my doang gitu. god. Itu agak horor sih. Iya, iya, iya. Sampai aku ketemu temen aku lagi pun, aku tuh Mm-mm. masih sering nanya, "Jujur deh udah itu nge-prank kan?" Terus Iya, temen aku kayak, "Apa sih orang nggak nge-prank?" Gitu. iya, iya. Serem soalnya. Serem Tapi enggak sih, tapi kayak temennya aneh pernah gitu. juga nggak ngalamin? Nggak? Temennya enggak sih, Nggak ya? temennya enggak, cuman emang katanya, dulunya rumah dia sempet ada something lah gitu, Hmm. kayak gitu. Itu tahun berapa? 2020, Oh, baru iya berarti ya? baru. Emang lagi corona sepi kali ya. Iya, Dia lagi gabut kayaknya. Kalau bahasa Jepang yang paling susah itu di Kaiwa ya? Atau di mana? eee, aku sih di Dokai ya, Oh, Dokai. Heeh, Dokai. heeh. Soalnya kalau misalnya Kaiwa, mungkin kalau secara grammar masih berantakan gitu kan, Mm-mm. tapi untuk kayak asal apal kotoba sih kayaknya masih Heeh. bisa lah gitu. Oh iya. Kayak gitu, kalau listening juga masih lumayan karena emang sering denger anime kan. Di Dokai sih, soalnya tiap ulangan Dokai itu kayak bingung, kayak misalnya Heeh. simulasi JLPT tuh Oh, kan, oh, oh. kalau udah ada cerita yang panjang tuh kayak, aduh gitu, Udah kayak udah pusing duluan pusing ya. kayak iya, kanji Heeh. semua kan tuh Iya, kayak aduh iya, heeh. bingung gitu. Syukur-syukur juga sih nilainya kayak ya cukup lah gitu, nggak di bawah Mm-mm. gitu. Kalau Dokai sih ini aja lihat intinya sebenarnya ya. Mhm. Mm. Cuman Iya, kayak masih kebayang aja kalau someday ke Jepang terus kayak aku iya. belum bisa kanji kan, di sana kan kanjinya banyak kan gitu.
pasti bingung gitu. Makanya sebelum ke Jepang aku prepare dulu bener-bener belajar gitu kayak gitu. Berarti udah ada niatan ke Jepang nih ya? Iya. Mau ambil sekolah atau mau lanjut kuliah? Sekolah bahasa Jepang kan ada. Aku kayaknya bakal di Hongo Gakwa sih. Hongo Gakwa ya. Mau sampai lulus N1. Kalau bisa ya. Kalau bisa. Kalau bisa. Habis itu ada rencana ambil jurusan ini ya, Apa? fashion atau apa? Belum tahu, mungkin kayak pengen ke entertain sih di Jepang. Cuman Lebih kan ke aku entertainer orang ya. luar nih, pasti susah banget kan gitu. Iya. Jadi selama nih Hongo Gakko mungkin sekalian cari link atau mungkin kerjaan Atau sampingan bahkan apa bikin gitu. konten ya di sana kan bisa tuh. Bisa, udah banyak yang nanya malah kayak kapan aku ke Jepang, terus Iya, kapan bikin konten buat di Jepang kayak gitu. Siapa tahu aku bisa collab sama Jerome. Wah, itu keren banget salah satu tujuan. Iya. impian. Bisa. Soalnya kayak aku belajar bahasa Jepang gitu. Aku sebenarnya dulu tuh sempat nyerah sama kayak udahlah aku emang gini. Jadi awalnya tuh aku emang ada cita-cita pengen kuliah di Jepang. Cuman karena umur aku juga kan udah cukup lumayan gitu kan untuk kuliah, meskipun ya namanya ilmu tuh nggak lihat umur kan. Tapi aku sempat nyerah sebenarnya. Waktu aku ngeliat videonya Jerome tuh kayak semangat lagi gitu. Kayak coba gitu. Coba maksudnya aku ada patokan umur sekian lah. Kalau misalnya emang masih gak ada jalan ya udah gitu. Aku ya cari apa kayak kerjaan lain gitu kan. Ternyata adalah jalannya gitu. Emang bener kayak apa sih, usaha tuh tidak mengkhianati, itu bener gitu. Sampai aku belajar bahasa Jepang yang kayak awalnya masih bingung-bingung. Sebenarnya masih sampai sekarang juga belum begitu bisa ya. Cuman ya udah, menurut aku pribadi better daripada aku yang dulu gitu. Kayak gitu. Kayak langsung menginspirasi banget gitu kelakuannya dia tuh. Iya, berarti Kak Jerome bisa menginspirasi Kak Karin ya. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Sering ini ya nonton. Aku nonton. Kan sering juga tuh ada edukasinya ya. Aku seneng sih kalau kayak dia udah ngasih kayak semangat ke viewersnya kayak gitu loh. Iya. Kayak merasa tersemangat sih gitu kan. Jadi termotivasi gitu ya buat ke Jepang juga ya. Dari situ kita pasti pernah namanya down ya, namanya belajar ya, pasti pernah salah, pernah kayak udahlah aku nggak mau belajar lagi, capek gitu ya. Tapi sering tuh kadang kalau aku kepikiran kayak gitu. Tapi ada aja pasti alasan kita buat bangkit lagi gitu, ya kan ya. Gitu. Tapi impian sebenarnya mah mau ke Jepang gitu ya. Emang dari kecil tuh. Jadi kan aku emang dulu tuh awalnya pengen jadi dokter. Cuman impian lain tuh kayak aku pengen kuliah di Jepang gitu kan. Karena untuk aku yang sekarang kayak mau ngambil beasiswa ke Jepang tuh cukup susah kan ya. Apalagi aku udah 20 sekian. Bisa kayaknya ya. Cuman maksudnya kayak aku merasa jadi kayak tidak pede gitu loh. Iya. Jadi makanya aku mikirnya ya udah deh nggak apa-apa, kita coba aja dulu kayak di Hongo Gakko aja dulu kayak gitu loh. Iya. Kalau ternyata ntar ada jalan lain atau misalnya ternyata aku bisa kuliah lagi di sana ya udah kuliah lagi kayak gitu. Ya, kita nggak tahu sih ya namanya jalan ke depannya gimana ya. Yang penting kita udah kayak di awal udah aku mau usaha, aku mau belajar gitu ya. Nah, sebenarnya waktu itu tuh ada tawaran Hokkaido aku tuh. Full beasiswa tuh. Cuman tawaran gitu ya. Iya, ada tawaran di Hokkaido full beasiswa. Cuman aku 8 tahun di Jepang kalau ditotalin. Jadi kan di Hongo Gakko 2 tahun tuh kan. Terus Semon Gakko itu full dari mereka kan. Terus aku harus kontrak 5 tahun kerja habis lulus gitu. 5 tahun kerja. Terus aku mikir kayak aku nggak mau terlalu lama di Hokkaido gitu. Siapa tahu dapat jodoh di sana gitu kan, nggak tahu. Soalnya aku emang pengennya tuh di daerah kalau nggak Osaka di Tokyo gitu, sekitaran Tokyo gitu kan. Incerannya lah gitu. Karena emang pengen berkarya di sana juga panas. Gitu. Hokkaido dingin. Hokkaido dingin. Iya. Jadi mending di mana tuh? Tetap Osaka deh kayaknya. Osaka aja ya. Nah, mumpung lagi ini ya ngomongin tentang pembelajaran bahasa Jepang ya. Di Fuji Global ini juga nanti akan ada kelas, yaitu kelas offline-nya 16 November. Nanti pendaftaran terakhirnya itu tanggal 8 November. Nah, untuk kelas online-nya juga ada. Itu di tanggal 1 Desember pendaftarannya, terakhir 27 November ya. Tuh kakaknya kalau mau ikut bisa ya. Ada yang offline nih secara offline bisa ya. Tuh minasang kalau misalkan tertarik ya, kita udah buka kelas offline nanti tanggal 1 Desember.
Di situ ada kelas dari pemula dari N5, N4, N3 sama Kosmensensu tuh wawancara kalau buat kerja di Jepang. Terus juga Kaiwa ya, pastinya Kaiwa sih ya, percakapan ya. Itu udah mulai dibuka. Jadi kalau mau daftar silakan ke Fuji Global Lingua di Instagramnya ya. Mau ngasih tahu juga nanti selain kelas bahasa Jepang bakal ada lagi Fuji Talk ya, tanggal 6 November. Itu bareng sama Ren-I Project. Kakaknya tahu Ren-I Project? Tahu. Dulu pernah satu panggung soalnya. Oh iya, pernah satu panggung di mana? Di event Jakarta dulu. Di Jakarta. Dulu kan aku abis dari JKT juga sempat masuk idol group lokal gitu kan. Oh jadi pernah sama mereka apa gimana? Enggak, beda grup sih, beda Oh, beda grup. Kalau grup. aku dari Oh, Bandung. Jadi idol group di situ disatuin gitu ya? Iya, disatuin gitu. Iya tuh ya. Oke Kak, makasih banyak loh waktunya. Terima kasih. Iya, kakaknya lagi sibuk ya kan. Mungkin ada kesan dan pesan buat Fuji Global. Kesan pesan ya. Aku sih kalau misalnya buat kalian yang pengen belajar bahasa Jepang, dari kayak aku pribadi mungkin di sini bagus sih gitu. Soalnya dulu tuh aku pernah mau belajar bahasa Jepang, kayak sempet nyari kayak guru-guru kayak ada yang online yang kayak gitu kan. Iya, Itu malah aku kadang kurang masuk gitu Kak. Oh iya, kalau online ya. Ada juga guru online kayak masuk gitu, kayak guru aku yang dulu gitu kan, yang waktu aku tempat belajar gitu. Oh iya. Cuman jadi temanku pernah ikut Zoom Meet gitu ya kalau nggak salah. Oh iya. Temanku ada yang pernah ikut dan katanya enak banget di sini tuh guys. Jadi buat kalian yang pengen belajar cocok lah. Pas online itu Pas ya. online. Ya, sensei-senseinya sih emang ramah-ramah di sini. Masih muda juga. Masih muda. Jadi kalau mau sharing-sharing di Jepangan juga sama senseinya pasti langsung diajak ngomong. Senseinya orang Indonesia. Orang Indonesia. Masih seumuran kita gitu. Oh iya. 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 Tapi udah lulus N2 semuanya. Oh, lulusan 2. Iya. Wah, hebat. Nah, jadi kalau yang tertarik nanti tinggal daftar aja ya ke Fuji Global Lingua, di Instagram ada bionya. Terus ntar juga offline juga bisa daftar aja di Instagramnya, DM aja atau WhatsAppnya juga ada kontaknya. Oke? Ya karena waktu kita terbatas ya, Kak Karin juga sibuk. Jadi ya udah sekian dan jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe Fuji Global Lingua. Saya JJ MC pamit undur diri. Ja, matane.